Jika belum membuat akun, maka Bapak Ibu bisa membuat akunnya dengan cara memasukkan nomor. Anak raja kakak panggil, panggil kakak panggil. Anak raja kakak. Halo Sobat Sosial, di video kali ini saya akan memberikan informasi untuk masyarakat luas bagaimana sih cara mengecek bantuan sosial, menyanggah atau menguji ketidaklayakan atau kelayakan bantuan sosial yang diterima, kemudian juga mengusulkan bantuan sosial. Nah, sebelum saya lanjutkan informasi ini, mohon untuk berpartisipasi dalam like, mengkomen, dan mensubscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar-komentarnya di akun YouTube saya, Bansos PKH Kalbar, agar saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi mengenai bantuan sosial. Dan juga bagi yang meninggalkan komentar atau subscribe, nanti tidak akan ketinggalan informasi-informasi yang sangat bermanfaat yang saya bagikan di akun ini. Oke, baik. Jadi saya banyak sekali dapat pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih kalau misalnya kami masyarakat luas itu ingin mengetahui bantuan sosial yang diterima, kemudian juga bagaimana sih cara ngeceknya. Terus kami tahu di lapangan itu banyak yang tidak tepat sasaran bantuan sosialnya. Masa orang itu dapat padahal dia mampu, dia kaya gitu kan, menurut kita udah tidak layak dapat bantuan sosial. Atau ada sih tetangga atau orang-orang di sekitar kita itu yang menurut kita memang layak, rumahnya tidak layak huni, penghasilannya juga, kemudian untuk makan aja susah, tapi kok tidak dapat bantuan sosial. Bagaimana cara kita mengusulkannya? Nah, ini akan saya jelaskan bahwa Kementerian Sosial itu melalui Pusdatin sudah meluncurkan aplikasi, namanya aplikasi Cek Bansos. Jadi sekarang tidak hanya kami sebagai petugas-petugas di Kementerian Sosial yang bisa mengetahui bantuan-bantuan yang diterima oleh setiap individu atau masyarakat. Jadi masyarakat luas sekarang sudah transparan, bisa mengecek bantuan sosial masing-masing melalui aplikasi Cek Bansos itu. Nah, aplikasi itu adanya di Play Store, jadi boleh di-download. Nanti setelah itu dibuatkan akun. Buatkan akun, memang kita harus jujur dalam membuat akun itu ada memasukkan nomor KK, kemudian KTP, kemudian juga ada bersuah foto dengan KTP dan foto KTP itu sendiri. Itu supaya valid ya. Jadi kita ketika kita melakukan sanggah bansos atau misalnya kita mengusulkan bansos, nama pengusul itu jelas, kemudian nicknya juga jelas. Jadi kita tidak akan verifikasinya mudah, tidak akun palsu nanti yang mengusulkan. Jadi harus ada nick dan alamat yang jelas bahwa siapa sih yang mengusulkan gitu, atau siapa sih yang menyanggah. Jadi ketika kita dikomplain data kita benar, ini loh orang yang mengusulkan. Jadi ketika di lapangan juga akan ketahuan. Nah, setelah kita menginstal aplikasi, kita bisa mengaksesnya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi Cek Bansos itu? Nah, kita bisa mengecek bansos, bantuan sosial yang diterima oleh nick yang kita masukkan. Jadi berdasarkan nick ya basisnya. Jadi makanya nick itu harus sudah padan dukcapil, sudah sinkron. Jadi nick itu merupakan satu identitas yang valid yang bisa dipakai. Jadi dari nick itu bisa kita melihat apakah dia penerima BPNT, PKH, PBI, JKN. Nah, di situ bisa kelihatan kronologinya juga. Jadi bisa. Kemudian itu juga bisa untuk yang inclusion error. Jadi uji kelayakan itu juga bisa untuk yang ada inclusion error dan exclusion error. Nah, inclusion error itu adalah bila mana dia menurut kita tidak layak untuk mendapat bantuan. Misalnya sudah kaya, pensiun TNI Polri atau TNI Polri atau keluarga dari TNI Polri, kemudian juga
dan lain banyak sekali keterangan di situ, sudah mampu, tidak layak, tidak memiliki komponen, tapi masih masuk di penerima bantuan, misalnya bantuan PKH. Nah, itu juga bisa kita usulkan untuk sanggah bansos namanya. Jadi uji kelayakannya bahwa KPM itu tidak layak. Nah, di aplikasi cek bansos itu ada, jadi bisa digunakan di aplikasi tersebut jika memang tidak layak. Itu adalah exclusion error, di mana sudah tidak layak tapi masih masuk di penerima bantuan sosial. Nah, jika dia exclusion error, itu adalah yang layak mendapatkan bantuan sosial tapi tidak masuk di data penerima bantuan sosial. Nah, itu yang bisa kita lakukan pengusulan bansos. Tentu saja dalam pengusulan bansos itu kita harus melengkapi identitas dari yang akan kita usulkan dengan jelas. Kemudian ada juga melampirkan foto rumah dan foto KTP-nya. Jadi bisa jelas di situ. Nah, jadi artinya fungsi aplikasi cek bansos ini adalah untuk aplikasi monitoring dari masyarakat luas terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat. Jadi semuanya bisa transparan, tidak ada namanya bantuan sosial itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja dan nanti bersifat rahasia. Jadi di sini kita bisa memonitor apakah sudah tepat sasarankah bantuan sosial yang beredar di masyarakat. Nah, nanti aplikasinya akan saya demonstrasikan, nanti bisa disaksikan supaya nanti bisa kita menggunakannya dengan baik dan bijak ya. Dengan begitu bantuan sosial akan tepat sasaran sesuai dengan program pemerintah, bahwa Kementerian Sosial itu hadir. Baik, kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi cara penggunaan aplikasi cek bansos, aplikasi yang digunakan untuk mengecek bansos yang diterima oleh masing-masing individu, juga untuk mengusul atau menyanggah bansos yang dilakukan oleh masyarakat luas. Nah, ini pertama saya tunjukkan, jika belum menginstal aplikasi itu maka Sobat Sosial bisa menginstal di Play Store atau di iOS-nya. Nih di Play Store-nya itu ini aplikasinya cek bansos. Nah, klik aplikasi cek bansos, kemudian silakan diinstal. Nah, kebetulan ini sudah diinstal. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini aplikasinya sudah muncul yang ada logo Kementerian Sosial ini, aplikasi cek bansos. Silakan diklik. Nah, ini di sini ada keterangannya, bisa login jika sudah membuat akun atau membuat akun. Nah, jika belum membuat akun maka Bapak Ibu bisa membuat akunnya dengan cara memasukkan nomor KK, nomor KTP, kemudian mengisi alamat lengkap sesuai dengan yang ada di KTP masing-masing. Setelah itu nanti ada bersuah foto bersama memegang KTP dan foto KTP itu sendiri. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat akun, jadi saya tinggal masukkan melalui akun yang sudah saya buat tadi, username-nya. Nanti ada keterangan jika membuat akun itu akunnya sudah berhasil, maka bisa langsung koneksi ke aplikasi dan login ke aplikasi tersebut. Nah, kemudian kita tinggal login. Nah, ini di sini keterangannya keluarga penerima tidak ditemukan. Itu adalah bila mana saya pakai nick saya tadi, saya memang tidak menjadi penerima salah satu bansos ataupun menjadi penerima bansos itu sendiri. Nah, ini ada BPNT, PKH dan PBI JKN. Nah, bisa dicek nih. Misalnya kayak saya nih ya, status keterangannya kosong, kemudian periodenya juga kosong. Nah, PBI JKN juga kosong. Itu karena memang saya tidak menjadi penerima dari ketiga bansos tersebut. Nah, jika Bapak Ibu adalah penerima bansos tersebut, maka kelihatan informasinya di sini. Jadi tidak bisa bohong-bohong bila mana informasi tidak sampai ke Bapak Ibu, bisa cek sendiri saja di situ periode, status dan keterangannya apakah bansos sudah diambil atau belum. Nah, kemudian di atas ini ada beberapa menu nih. Ada menunya cek bansos, kemudian menu tanggapan kelayakan sama usulan. Nah, ini kita lihat satu persatu menunya ya. Nah, ini yang cek bansos. Di sini kita bisa mengecek bansos dari siapapun di situ dengan memasukkan identitas yang benar. Misalnya pilih provinsi, kabupaten, pilih kecamatan, pilih kelurahan, dan masukkan NIK sesuai dengan KTP. Nah, kelihatan nanti bansos apa sih yang diterima oleh NIK tersebut. Kemudian ini ada menu lagi adalah tanggapan kelayakan. Ini adalah aplikasi sanggah bansos. Bila mana
kita melihat situasi bansos yang diterima tidak tepat sasaran, misalnya tetangga di sekitar kita ternyata bansosnya tidak tepat sasaran menurut kita. Nah, kita bisa menyanggah atau menidaklayakkannya, usulan penidaklayakkannya. Misalnya nih, saya ambil contoh nih, satu penerima bansos yang ada di sini misalnya nih. Nah, ini ada tanda jempol ke bawah yang warna merah. Ini bisa diklik. Misalnya kalau diklik di situ nanti kita bisa menyanggah hartanya. Pilih alasan menyanggah. Alasannya banyak nih. Sudah mampu, PNS, keluarga PNS, tidak layak menerima bansos PBI, ganda, suami istri, atau alamat tidak ditemukan, perangkat desa dan sebagainya. Ini adalah kriteria-kriteria yang tidak bisa menerima bansos. Nah, Bapak Ibu bisa menyanggahnya di situ. Nah, kemudian kasih deskripsi atau catatan apa saja yang membuat dia harus kita sanggah. Misalnya sudah mampu tadi, memiliki mobil, memiliki aset, memiliki apapun yang bisa membuat dia menurut kita tidak layak. Nah, lampiran pendukungnya itu berupa foto. Nah, maksimal 2 foto. Misalnya jika kita bilang dia sudah mampu, kirimkan foto rumahnya, foto mobilnya, atau aset apapun yang menurut kita layak kita lampirkan. Kemudian klik tanda hijau ini, kirim tanggapan. Nah, setelah itu nanti akan diproses dan diverify di DTKS-nya apakah betul itu menjadi tidak layak. Nah, jadi kalau kita memakai menu tanggapan kelayakan, ini memang kita sebagai pelapor